sisi tugas dan tanggung jawab kami sebagai ketua KTNA, sebagai ketua kelompok, sebagai ketua Poptam lagi di tempat ini, banyak tugas ya. Sekaligus untuk mencoba Bapak. Jadi tadi saya sudah coba, memang saya setuju dengan masukan dari Pak Juna tadi, kalau misalnya jagung mente ini untuk kadar airnya itu masih terlalu tinggi, karena jika kalau misalnya disimpan dalam waktu yang lama dia akan lempem, jadi maksudnya tidak renyah gitu. Jadi mungkin next nanti Bapak atau pihak Unkris Wina entah itu bekerja sama, karena di Unkris Wina itu ada selain agribisnis ada teknologi hasil perikanan, tetapi mereka pun dosen-dosen di situ ada lulusan teknologi hasil pangan, dan kebetulan saya sama Pak Juna S1-nya juga di teknologi hasil pangan, jadi begitu. Nah, selain dari kualitas produknya ini, tentu yang menjadi daya tarik orang membeli itu adalah dari segi kemasan. Nah, kalau kemasan yang saya lihat ini sudah bagus, tapi sebelum saya memberi masukan, saya mau tanya dulu, ini kemasannya Bapak belinya di Sumba atau di luar Pulau Sumba, Bapak? Untuk sementara, iya. Kadang plastiknya kita datangkan dari sana. Iya. Sampai di sini baru kita buat dalam bentuk itu. Oke. Kalau misalnya plastik kemasan ini Bapak datangkan dari Jawa atau dari Bali minimal, itu kalau masukannya saya sih Bapak sebenarnya nanggung kalau misalnya didatangkan dari Jawa plastiknya kemasan seperti ini begitu. Nanti mungkin ada plastik kemasan yang jadi Bapak tidak perlu mendobel buat stiker lagi begitu. Jadi sebenarnya di dalam daya tarik seorang konsumen, salah satu selain produknya selain kualitas produknya itu adalah kemasan. Dalam artian ketika konsumen ingin membeli, saya biasanya mencontohkan diri saya ingin membeli produk, itu saya lihat pertama komposisi dari produk tersebut begitu. Jadi saran saya adalah mungkin next ketika Bapak ingin produksi lagi atau mungkin ingin membeli plastik atau membuat stiker lagi, itu alangkah baiknya di sini selain ada judul produknya, ada informasi produksinya di mana, ada baiknya dijelaskan komposisinya gitu, sehingga ini jelas bahwa produk ini adalah tanpa bahan pengawet. Itu poin pertamanya. Nah, untuk poin keduanya, walaupun ini tanpa bahan pengawet, memang ini belum diteliti ya Bapak, ini bertahannya berapa lama belum diteliti, tapi alangkah lebih baiknya dalam produk ini dicantumkan tanggal produksi begitu. Jadi konsumen itu ketika membeli, ketika barang ini fresh, berarti dia tahu, oh ini tanpa pengawet dan produk ini baru diproduksi, sehingga itu lebih menambah daya tarik dia dalam membeli produk tersebut. Itu yang kedua. Nah, untuk yang ketiga ini saya lihat memang kemasannya sudah bagus, hanya saja mungkin Bapak ini stikernya ini jadinya ini Bapak double kerjanya gitu. Ini alangkah lebih baiknya kalau misalnya Bapak belum memesan kemasan yang seperti saya bilang tadi, ada sih maksudnya di Jawa itu kalau misalnya pesan itu ada kemasan langsung, kita bisa kasih desainnya ke mereka, jadi sudah sekalian kita tidak perlu kerja double lagi gitu. Memang harganya lebih sedikit lebih mahal, tetapi kita kalau dihitung-hitung Bapak, karena jujur saya juga pernah membuat produk. Jadi saya produknya itu es krim Kelor, terus ada minuman dari Kelor, ada puding Kelor. Itu kalau misalnya kayak gelas minuman itu saya pesannya dari sana itu jadinya saya tidak perlu membutuhkan stiker ini lagi gitu. Kalaupun mau menggunakan stiker untuk biar dia lebih lentur di sini, nanti Bapak carinya yang bahan vinil Bapak. Jadi Bapak tidak perlu menggunakan double tip lagi gitu. Karena ini kalau pakai seperti ini dia rentan keluar gitu. Nah, untuk masukan berikut yang terakhir, untuk yang ini bagus
produk ini khusus jambu mente, Bu. Ada dua cara pengolahan. Yang pertama yang kami buat di sini, setelah kanca mente dikupas, bisa kita langsung jemur. Kacangnya, nanti terkelupas sendiri kulit arinya. Cara yang kedua adalah dengan cara perendaman dengan air panas. Nah ini sistem darurat sudah, Pak. Ini sistem darurat, sehingga tentu di situ rasanya pasti berbeda, Pak. Yang kita rendam dengan air panas dan yang kita jemur. Nah, lalu sesudah itu perlakuan berikutnya adalah kita rendam dengan air cucian beras. Air cucian beras maksudnya adalah yang pertama kita mengeluarkan getah yang ada karena dia mengandung getah, sehingga pada akhirnya kalau getahnya tidak keluar bagus, maka nanti waktu kita makan dia agak kerasa itu sedikit. Nah, dan ini Opang Madangu. Opang Madangu. Yes, yes.